Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita tentang buku 4, yaitu Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan angka kreditnya. Kita sudah sampai pada pembahasan yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang syarat wajib yang harus dipenuhi khusus untuk guru yang akan naik pangkat dari golongan 4C ke 4D. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas besaran angka kredit yang wajib dipenuhi oleh seorang ASN guru yang ingin naik pangkat, dan angka kredit itu berasal dari unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan dari subunsur pengembangan diri dan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Nah, salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi ASN guru yang ingin naik pangkat dari 4C ke 4D adalah presentasi ilmiah. Nah, di presentasi ilmiah ini tentu Bapak Ibu guru yang sudah memiliki 4C belum mendapatkan gambaran bagaimana prosedurnya. Nah, di buku 4 ini semuanya dibahas dengan rinci bagaimana cara presentasi ilmiah. Nah, sekarang kita akan membahas hal ini. Di sebelumnya tentang besaran angka kredit itu dinyatakan bahwa bagi guru yang ingin naik pangkat dari 4C ke 4D diberi bintang di angka kreditnya, yaitu harus mengadakan kegiatan ilmiah. Yaitu bagi guru yang dari 4C ke 4D, ketentuannya bagaimana teman-teman? Begini ketentuannya. Yang pertama, guru yang bersangkutan telah memiliki 5 angka kredit dari subunsur pengembangan diri dan 14 angka kredit dari subunsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Jadi syarat ini yang ada di tabel angka kredit yang diwajibkan dari unsur PKB. Nah, di sini guru yang sudah berpangkat 4C ingin naik ke 4D harus memiliki 5 angka kredit, 5 AK dari PD, dan 14 AK dari PI atau KI. Ini harus wajib terpenuhi dulu. Jika belum, maka jangan mengajukan dulu dari 4C ke 4D. Jadi ini adalah syarat utamanya. Yang kedua, setelah 5 AK dari PD dan 14 AK dari PIKI, maka yang harus dilakukan adalah teman-teman guru yang sudah berpangkat 4C wajib melakukan presentasi ilmiah yang dilakukan secara terbuka di hadapan tim penilai tingkat pusat yang pertama, yang kedua adalah akademisi, yang ketiga adalah pejabat terkait setempat. Nah, untuk waktunya bagaimana? Untuk waktunya di sini ditentukan oleh direktorat. Waktu dan pelaksanakan ditentukan oleh direktorat. Jadi di sini jangan dibayangkan bahwa teman-teman yang ingin mengajukan ke 4D itu sendirian, tidak, karena di sini akan dikoordinir dulu, jadi ada berapa orang begitu. Yang di sini juga tidak dilaksanakan di Jakarta juga, di sini bisa dilaksanakan di pusat, di provinsi, di LPMP atau di tempat lain yang memenuhi syarat. Nah, di sini ketentuan presentasinya atau waktu presentasinya ditetapkan oleh tim penilai dengan jumlah dan lokasi guru yang akan presentasi. Jadi misalnya saya ingin mengajukan ke 4D misalnya, saya sendirian, maka belum tentu dari direktorat akan memfasilitasi saya sendirian.
tetapi nanti akan dikumpulkan menjadi satu, misalnya ada 10 atau 20 orang yang akan melakukan presentasi ilmiah. Jadi tidak serta-merta ada satu orang yang mengajukan terus akan dilaksanakan presentasi ilmiah. Nah, ini ketentuan yang kedua. Bagaimana dengan ketentuan yang ketiga? Guru yang akan presentasi, teman-teman, guru yang akan melakukan presentasi wajib, di sini ingat, wajib membuat ringkasan dari subunsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif yang menjelaskan secara ringkas dari nilai yang sudah dikumpulkan, yaitu 5 dari subunsur angka kredit dan 14 dari subunsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Jadi di sini membuat resume, membuat rangkuman. Karena di sini nanti akan dipresentasikan dan tim penilai yang akan melihat presentasi teman-teman akan melihat ringkasannya saja. Jadi melihat ringkasannya di sini. Yang selanjutnya adalah di nomor 4, yaitu uraian kegiatan publikasi dan atau karya inovatif yang telah dilakukan meliputi publikasi dan atau karya inovatif dan ringkasan hasil publikasi dan karya inovatif. Jadi di sini teman-teman harus membuat juga uraian kegiatan dari unsur publikasi ilmiah dan karya inovatif. Ini saya belum punya contohnya karena pangkat saya masih 3D. Jadi baru mau naik ke 4A. Nah, keputusan akhirnya teman-teman di nomor 5 ini, di nomor 5, berdasarkan hasil presentasi yang dilakukan oleh teman-teman guru, maka tim penilai akan menetapkan kelayakannya. Jadi setelah kita sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di atas tadi 1-4, setelah kita presentasi, maka tim penilai akan menentukan apakah orang tersebut atau apakah ASN guru itu berhak untuk naik pangkat atau layak untuk naik pangkat dari 4C ke 4D. Jadi di sini akan ditentukan apakah benar-benar guru itu akan layak naik ke 4D. Nah, apabila belum layak, teman-teman, di sini ada catatannya. Apabila belum layak, maka yang bersangkutan wajib untuk memperbaiki publikasi ilmiah yang dibuat tadi dan atau karya inovatif yang dibuat dengan mengulang presentasinya. Jadi ini adalah syarat yang harus diketahui bahwa ternyata untuk teman-teman yang ingin naik ke 4D itu ada ketentuan presentasi ilmiah. Nah, barangkali teman-teman yang menyimak video ini sudah ada yang berpengalaman atau sudah punya pengalaman pernah mengajukan ke 4D. Bisa sharing di sini, teman-teman, bisa sharing sehingga kita bisa mengetahui kira-kira prosedur yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, ini di buku 4 dikatakan bahwa presentasi ilmiah ini bersifat wajib bagi yang ingin naik ke 4D. Ini saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Like bila suka video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, di-share ke teman-temannya di media sosial, di grup WA dan seterusnya, agar banyak teman-teman kita yang mengetahui bahwa untuk naik ke 4D dibutuhkan presentasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.